Sobat Otomotif, kembali lagi di channel Eko Lubrikan. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis-jenis oli pelumas tentunya ya. Karena kita banyak mencobai di toko-toko itu pasti banyak sekali jenis pelumas, dan mungkin bagi orang awam kita tuh sangat kebingungan apa perbedaannya sih, jenis-jenisnya itu apa saja. Nah, mari kita simak berikut ini. Nah, di sini ya, Sobat Otomotif, kita ada 4 macam oli 4T itu. Yang pertama 4T SAE40, ada 2 kemasan, yang 08 dan 1 liter. Kemudian kita punya yang grade-nya lebih di atas sedikit, 20W50. Dan yang paling terakhir dikhususkan untuk kendaraan matic itu 4T Super Matic. Nah, untuk olinya ini bermacam-macam, walaupun sama-sama untuk 4T, tapi kita bedakan. Kenapa? Karena kita melihat dari segi kekentalannya. Jadi yang ini tadi ada SAE40, yang ini 20W50, dan yang satu lagi 10W40 untuk motor matic. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya mengapa kita harus melihat spesifikasi oli meskipun sama-sama 4T, karena setiap kemasan oli pada dasarnya memiliki kode tertentu ya. Api servis juga kita lihat kekentalannya. Oleh karena itu kalau kita memilih oli mesin, kita juga harus memperhatikan yang sesuai dengan spesifikasi mesin kita atau yang direkomendasikan oleh pabrik dari mesin kendaraannya sendiri. Oke, kemudian lanjut ke oli 2T-nya. Kita punya Eco 2T LS ya, 2T low smoke, kemudian Eco 2T Sport, dan juga Eco 2 stroke outboard. Nah, kalau 2T ini jelas berbeda dengan 4T karena untuk mesin 2 tak. Nanti akan dijelaskan apa perbedaan mesin 4T dan 2T itu. Khusus untuk 2T outboard ini, dari kemasannya kita bisa lihat ini khusus untuk mesin kapal ya. Jadi biasanya orang-orang di daerah pesisir utara itu biasanya pasti membutuhkan oli seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, apa perbedaan dari oli 4T dan 2T ini? Nah, sebenarnya perbedaannya itu dia dari kinerja pistonnya pada mesin kendaraan. 4T itu melalui 4 langkah, sedangkan 2T itu melalui 2 langkah untuk kinerja pistonnya. Masing-masing dari 2 oli ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di sisi lain, kalau 2T ini dia jelek di pembakarannya karena olinya ya mudah bercampur dengan bensin, jadi mudah terbakar. Jadi asap yang ditimbulkan itu di pembuangan lebih hitam ya, karena terbakar. Kemudian juga dia lebih boros, tidak irit. Sedangkan 4T ini lebih hemat tenaga, lebih irit. Hanya saja kekurangan dari 4T ini secara power dia kurang, karena 2T ini secara akselerasi dan powernya lebih cepat untuk mesin 2T. Dan kekurangannya dari 2T dibandingkan 4T adalah untuk 2T kita masih membutuhkan oli sampingan, sedangkan 4T sudah tidak memerlukan oli sampingan. Kemudian di sini kita punya 2 jenis oli Eco Garden ya. Garden itu yang saya bilang tadi untuk membantu proses transmisi pada kendaraan. Nah, kenapa dibedakan menjadi 2? Karena kita bedakan dari produk Eco, ada yang EP ini untuk engine protection yang biasa digunakan untuk kendaraan pada umumnya. Jadi dia olinya lebih bening kalau secara kekentalan dibandingkan dengan yang HD, ini dia lebih encer. Jadi bisa digunakan untuk kendaraan pada umumnya. Nah, sedangkan yang botol kuning tadi yang saya sebut HD, ini dimaksud heavy duty. Jadi untuk kendaraan yang memang perputaran kinerja mesinnya itu berat. Contoh biasa digunakan untuk traktor. Nah, jadi dia lebih hitam, pekat secara warna, dan kekentalannya jauh lebih kental dibandingkan yang EP. Nah, untuk varian oli yang terakhir, Eco mempunyai Eco Oil Vespa. Jadi oli yang satu ini dikhususkan untuk motor Vespa, tidak bisa digunakan untuk motor lainnya.
memang sudah diformulasikan dan dikhususkan hanya untuk motor Vespa. Berikutnya kita mempunyai Eco Scooter Gear Oil ya. Ini biasanya yang kita sebut dengan Gearmatic. Nah, ini sama-sama oli gardan, tapi yang satu ini digunakan untuk motor. Sedangkan dua botol hitam dan kuning yang saya jelaskan sebelumnya tadi khusus untuk kendaraan mobil. Nah, jadi untuk motor sendiri juga mempunyai oli gardan sendiri ya. Nah, untuk yang kemasan paling kecil ini kita punya Eco minyak rem. Selain 50 ml ini kita masih mempunyai kemasan yang 300 ml. Pada dasarnya sama, hanya berbeda kemasan saja. Nah, kalau minyak rem ini ya fungsinya untuk melindungi rem pada kendaraan ya. Jadi biasanya di kode ada dot 3. Nah, dot ini ada angka 4, ada angka 5. Apa yang membedakan itu titik didihnya. Mereka punya titik nilai didih tertentu. Biasanya untuk kendaraan pada umumnya, untuk motor itu sudah cukup menggunakan dot 3 saja, karena ini sudah standar. Selain oli pelumas pada umumnya, kita juga punya oli grease ya, itu biasa kita sebut dengan oli pastin atau oli gemuk. Nah, oli gemuk itu apa sih? Oli yang dipadatkan. Nah, dikhususkan biasanya untuk apa? Untuk bearing. Jadi kalau kita mau melihat isinya ya. Nah, ini oli pelumas gemuk itu tadi seperti ini. Ini yang sudah dipadatkan, jadi dikhususkan untuk melumasi bearing. Nah, seperti ini. Nah, dia ada berbagai tipe varian warna, tapi umumnya warna hitam, hijau, dan kuning. Nah, berikutnya selain dari oli-oli pelumas itu tadi dan oli minyak rem, kita juga punya pelengkap lain ya dari produk Eco. Ini yang saya mau adalah Eco Oli Shock Absorber. Jadi dia dalamnya seperti ini teman. Ya, nah dari satu kemasan ini dia punya 2 botol. Nah, apa sih shock absorber itu? Shock absorber itu dari namanya ya, kalau absorb itu kan menyerap, shock itu kejutan, jadi dia untuk menyerap kejutan, peredam kejutan pada kendaraan. Jadi kalau kendaraan kita itu umumnya sering bergetar atau waktu kita kendarai kurang nyaman, kenapa bergejolak, nah itu perlu penggantian cairan shock absorber. Nah, lalu ada juga Eco Carb Cleaner. Nah, sesuai namanya, carb cleaner ini cairan khusus untuk membersihkan karburator cleaner. Jadi karburator itu pada umumnya mesin pembakaran pada kendaraan. Nah, pasti pada umumnya namanya pembuangan pasti lebih sering kotor karena itu tempat dimana pembakaran bensin ya kendaraan itu terjadi. Jadi dia lebih cepat hitam, kotor. Nah, jadi cairan ini untuk membersihkan mesin karbu itu tadi. Nah, jadi yang terakhir selain dari oli-oli lain itu tadi, oli minyak rem, pelumas, Vespa, shock absorber, gardan, transmisi Gearmatic, kita juga punya Eco radiator coolant. Nah, coolant ini fungsinya untuk pendingin pada mesin kendaraan. Jadi kendaraan itu ada mesin coolantnya ya, radiatornya. Nah, itu membutuhkan cairan radiator coolant. Kenapa? Karena mesin radiator itu bisa cepat overheat. Nah, gunanya radiator coolant ini untuk melindungi supaya tidak cepat panas, suhu temperatur juga tetap terjaga. Jadi istilahnya untuk mendinginkan mesin lah. Ya, sobat otomotif, kiranya itu tadi berbagai jenis macam oli dan kalian bisa langsung lihat sendiri dan perhatikan dari produk line up Eco Oil Lubricant. Nah, kiranya kita akan tetap memberikan informasi ke depannya melalui video-video ini, informasi seputar dunia pelumas, dan kiranya informasi ini kita bisa saling sharing, berbagi, dan bermanfaat satu sama yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini ya.